Hello Technolovers! Di zaman serba canggih ini, banyak hal yang berhubungan langsung dengan teknologi. Yup, itu semua tak lepas dari peran para ilmuwan ataupun teknisi yang telah meluangkan waktunya menggali hal-hal menarik dari jagat raya. Salah satu yang paling ngetren saat ini ya mobil listrik. Nah, berbicara soal listrik, belum lama ini para ilmuwan telah menguji panel surya yang bisa digunakan untuk listrik. Lantas bagaimanakah hasilnya? Just langsung simak ulasan berikut. Cara panen matahari untuk listrik menurut para ilmuwan. Tapi sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan nyalakan bel notifikasimu agar kamu terus update info menarik dari teknologi populer. Kabar terkini datang dari sekelompok ilmuwan Amerika yang berhasil menguji panel surya seukuran kotak pizza di luar angkasa. Nah, panel surya ini dirancang sebagai prototipe untuk sistem masa depan yang bisa memasok energi listrik dari luar angkasa masuk ke bumi. Panel ini dikenal sebagai Photovoltaic Radio Frequency Antenna Module atau PRAM. Pertama kali diluncurkan pada Mei 2020 dan dipasang pada drone tidak berawak S-37B milik Gedung Pertahanan Amerika Serikat Pentagon. Perangkat tersebut dimanfaatkan untuk memanen cahaya matahari, lalu kemudian diubah menjadi listrik. Perlu diketahui, memanen energi dari matahari dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu pertama, memanfaatkan cahaya dan panas matahari secara langsung sebagaimana adanya untuk sumber penerangan di siang hari atau mengoptimalkan suhu bangunan. Kedua, memanfaatkan panas matahari untuk menghasilkan energi panas yang dapat digunakan langsung atau mengubahnya menjadi energi listrik. Ketiga, memanfaatkan sinar matahari dengan teknologi fotovoltaik untuk menghasilkan listrik. Teknologi fotovoltaik merupakan salah satu pemanfaatan yang mulai banyak digunakan saat ini. Nah, melansir Inet.detik, panel para ilmuwan ini dirancang untuk memanfaatkan cahaya di luar angkasa yang tidak melewati atmosfer. Dengan demikian, cahaya yang ditangkap bisa mempertahankan energi gelombang biru sehingga membuatnya lebih kuat daripada sinar matahari yang mencapai bumi. Cahaya biru berdifusi saat memasuki atmosfer, itulah sebabnya langit tampak biru. Salah satu pengembang proyek penelitian tersebut, Paul Jaffe, mengatakan bahwa mereka mendapatkan banyak sinar matahari ekstra di luar angkasa dengan panel tersebut. Dalam eksperimennya, panel surya berukuran 30 x 30 cm mampu menghasilkan sekitar 10 watt energi untuk transmisi. Dan energi ini cukup untuk memberi daya pada komputer tablet. Rencananya untuk ke depan, proyek ini membayangkan ada puluhan panel dan jika ditingkatkan, keberhasilannya dapat merevolusi cara menghasilkan daya dan didistribusikan ke pelosok dunia yang terpencil. Jaffe mengatakan beberapa visi memiliki ruang surya yang cocok atau melebihi pembangkit listrik terbesar saat ini yang menghasilkan listrik beberapa gigawatt. Unit panel surya yang diuji coba itu memang belum benar-benar bisa dicoba mengirim daya langsung kembali ke bumi, namun teknologinya telah terbukti. Jika proyek tersebut berkembang menjadi antena surya antariksa dengan lebar hitungan kilometer, proyek itu dapat memancarkan gelombang mikro yang kemudian akan diubah menjadi listrik bebas bahan bakar ke bagian manapun di bumi dalam sekejap. Jadi jika kita simpulkan keunggulan yang dimiliki satelit tenaga surya, jika dibandingkan sumber daya lainnya adalah transmisi global. Kita dapat mengirim listrik ke suatu tempat, sepersekian detik kemudian mengirimkannya juga ke tempat lainnya. Permintaan akan masyarakat global soal listrik bisa dibilang cukup tinggi. Seperti yang kita tahu, era modern ini sangat tergantung terhadap listrik. Teknologi yang berkembang pesat juga banyak memanfaatkan listrik. Nah, karena kebutuhan energi meningkat, maka kebutuhan pembangkit pun semakin besar. Dan benar saja yang dilakukan ilmuwan. Energi matahari memang cenderung selalu ada, itu artinya energi ini sangat bisa diandalkan dalam menyediakan listrik. Tak heran jika teknologi fotovoltaik sebagai pembangkit listrik memanen energi dari matahari menjadi salah satu hal yang perlu dikaji saat ini. Dan sudah seharusnya pemerintah Indonesia juga memperhatikan ini ya Technolovers, apalagi Indonesia berada di garis khatulistiwa yang berarti potensi energi mataharinya cukup tinggi sebab matahari selalu ada sepanjang tahun. Selain itu, Indonesia juga memiliki 11 pabrik perakit panel surya dan memiliki 3 pabrik baterai yang memang khusus memproduksi baterai listrik untuk kebutuhan pembangkit listrik surya. Hingga kini, kapasitas yang tersalurkan dari instalasi pembangkit listrik yang memanen energi dari matahari terpasang dari 1987 hingga sekarang baru kurang lebih 30 megawatt atau kurang dari 1% dari total potensi di seluruh Indonesia. Padahal dikaruniai iklim tropis, harusnya sih potensi sinar matahari yang bisa disimpan menjadi energi sangatlah besar di Indonesia.
Dikutip Berita Satu, perangkat penyimpanan energi matahari berupa teknologi solar fotovoltaik atau sel surya belum masif dipasang dan digunakan. Jika ilmuwan Amerika telah bereksperimen jauh hingga memasang panel surya ke luar angkasa, setidaknya Indonesia melakukannya di bumi dengan adanya gerakan 1 juta atap surya yang dicanangkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Gerakan ini mampu menghasilkan energi listrik dari energi matahari yang dilakukan sejak tahun 2017. Tak lain agar Indonesia juga memiliki kemandirian energi dari diversifikasi energi yang dimiliki. Nah, gimana nih tanggapan kamu Teknolovers? Tuliskan di kolom komentar, like, dan bagikan video ini. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa!